Smartwatch yang satu ini sempat sold out di penjualan perdananya. Generasi dari Tempo 1 ini tentu saja memiliki keunggulan yang membuat produknya laris manis di pasaran. Penasaran dengan produknya? Yuk kita unboxing bareng-bareng. Halo Geeks, jumpa lagi dengan Teknode di sini dan ini adalah Eagle Tempo 2. Smartwatch satu ini merupakan lanjutan dari produk Eagle Tempo 1 yang memiliki upgrade di berbagai macam fitur di dalamnya. Eagle sendiri merupakan perusahaan yang berdiri dan melakukan produksi di Indonesia, sehingga produk yang dihasilkannya pun jumlahnya limited atau agak terbatas. Pantas aja jika produk dari Eagle Tempo 2 ini sangat cepat habisnya. Apalagi sudah ada upgrade yang bisa membuat smartwatch ini bisa bersaing dengan kompetitor yang ada di kelasnya. Ini adalah penampakan dari box Eagle Tempo 2. Boxnya sendiri bisa dibilang kecil dengan desain yang terlihat simpel dan menarik. Di bagian belakang boxnya ada beberapa keterangan fitur yang beberapa di antaranya cukup menyita perhatian, yaitu adanya blood pressure and oxygen reading, serta body checking atau temperatur. Ini bisa dibilang gokil sih. Mengingat harganya yang segitu, belum tentu smartwatch lain memiliki fitur yang sama. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita buka box dari Eagle Tempo 2 ini. Di bagian dalamnya kita mendapatkan kartu garansi setahun dari Eagle, serta voucher sebesar Rp10.000 yang dapat diklaim untuk produk Eagle selanjutnya. Setelah itu, kita mendapatkan smartwatch-nya sendiri dan sepasang strap yang terbuat dari kulit sintetis. Kemudian di bagian bawah busanya, kita bisa melihat kotak yang di dalamnya kita mendapatkan sebuah manual book dan sebuah screen protector dari smartwatch-nya sendiri. Selain itu, tentu saja kita mendapatkan sebuah charging dock yang berbentuk bulat dengan 2 pin dan sistem magnetik. Sudah lumayan oke untuk charging dock-nya. Kemudian kita langsung aja rakit dari smartwatch-nya. Kita pasang dulu strap kulit sintetisnya ini. Untuk strapnya sendiri sudah ada tuas kecil ya di bagian belakang, sehingga kita bisa lebih mudah untuk memasakkannya ke smartwatch. Nah, ini dia Eagle Tempo 2 dengan strap yang sudah dipasang. Terlihat keren dengan gaya yang formal dan klasik. Kemudian kita lepas dulu dari screen protector bawaannya. Kalau misalnya geeks kalian ingin menggunakan dari screen protectornya, bisa dipasang ketika baru dilepas seperti ini. Ini adalah detail dari smartwatch-nya sendiri dengan list yang berbentuk lingkaran yang rata dengan bahan dari alloy. Dengan satu buah tombol pada bagian sampingnya yang berbentuk persis dengan jam analog. Jadi memang berasa aja klasik desainnya. Kemudian di bagian belakangnya terbuat dari bahan polikarbonat, yang di bagian tengahnya terdapat 5 buah titik sensor dengan tambahan plat besi di bagian kanan. Bagian plat ini saya rasa digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Kemudian ada beberapa tulisan seperti baterai sebesar 180 mAh yang diklaim bisa bertahan selama seminggu. Lalu ada keterangan dari rating waterproofnya yang IP67. Jadi bisa direndam di kedalaman 1 meter dalam waktu maksimal 30 menit. Untuk bagian strapnya sendiri terbuat dari kulit sintetis yang jujur menurut saya nggak seberapa suka sih untuk modelnya. Agak sayang juga kalau kena air. Kalau teman-teman mau bisa ganti model yang karet ataupun yang rantai berwarna hitam. Kemudian ada detail tulisan Eagle pada bagian pengaitnya. Ukuran dari smartwatch ini nggak seberapa besar sih. Untuk diameter jamnya sendiri sebesar 4,2 cm dengan ketebalan 1,1 cm. Kalau strapnya sendiri sih berukuran 20 mm. Jadi nanti bisa geeks sesuaikan sendiri ketika mengganti strap. Itu aja untuk detail dari jamnya, kemudian kita coba langsung aja nyalakan dari smartwatch-nya. Di bagian awal ada sambutan dari Eagle Tempo 2 dengan sedikit getaran dari jamnya yang saya rasa bunyinya agak sedikit kasar ya. Kemudian akan muncul watch face yang desainnya perpaduan antara analog dan digital. Jumlahnya dari watch face di awal ini ada 3 buah untuk desainnya yang permanen, dan satu desainnya lagi bisa ditambahkan melalui aplikasi yang ada di smartwatch. Untuk displaynya sendiri berjenis IPS dengan ukuran 1,3 inch full round dengan resolusi sebesar 240 x 240 dpi. Sudah lumayan terang untuk penggunaan di outdoor. Kemudian kita coba dulu utak-atik dari segi user interface-nya. Ketika kita swipe ke atas, maka kita akan langsung masuk ke menu setting dengan beberapa tombol seperti brightness, pengaturan,
informasi produk, serta Find My Phone. Nah, uniknya di sini, mungkin beberapa dari kita mengira jika fitur ini nggak berfungsi ketika ditekan. Karena ketika ditekan tidak ada koneksi ke smartphone. Untuk triknya sendiri cuma sederhana aja kok. Tinggal klik tahan pada bagian tombolnya dan otomatis nanti smartphone kita akan berbunyi sendiri. Kemudian jika di swipe ke bagian bawah, maka akan masuk ke menu pesan. Untuk notif pesannya sendiri, hanya bisa menampilkan beberapa karakter saja dan tidak bisa ditekan untuk melihat keseluruhannya. Selain itu, kita juga bisa menerima notifikasi panggilan masuk dari smartwatch ini. Kemudian ketika di swipe ke kiri atau ke kanan, akan menampilkan beberapa menu seperti musik, fungsi atau setting, cari ponsel, stopwatch, pesan, cuaca, latihan, dan 4 buah fitur pendeteksi kesehatan seperti kadar oksigen, tekanan darah, detak jantung, dan suhu tubuh yang nantinya akan saya bahas. Serta yang terakhir adalah data langkah kaki dan jumlah kalori yang dibakar. Untuk pertama-tama kita coba hubungkan dulu dari smartwatch ini melalui aplikasi yang bernama GloryFit. Aplikasi ini sendiri sudah bisa di-search langsung di Play Store dan kemudian kita download untuk diinstal. Pertama-tama kita buat akun dulu. Kemudian tinggal pilih perangkat untuk pairing atau menghubungkan dan klik dari tempo 2-nya. Lalu kita akan masuk ke menu utamanya. Untuk di bagian awal kita bahas dari segi watch face-nya dulu ya. Selain 3 watch face utama yang ada di awal, kita bisa menambahkannya di menu pengaturan panggilan. Di situ akan terdapat 47 macam desain watch face-nya yang keren dan menarik. Sayangnya sih belum bisa custom. Kemudian waktu yang diperlukan untuk sinkronisasi dari watch face-nya bisa dibilang lumayan lama, yaitu sekitar 2 menitan, dan kemudian hasilnya seperti ini. Lalu kemudian ada pemantauan untuk denyut jantung. Lalu ada pengaturan untuk suhu tubuh. Untuk display suhunya sendiri ada 2 ya, yang di sebelah kiri untuk suhu ruangan dan di sebelah kanan untuk suhu tubuh. Untuk keakuratannya sendiri sih udah pasti nggak seberapa ya. Soalnya pada dasarnya tangan sendiri memiliki suhu yang berubah-ubah. Malah biasanya saya tambahkan sendiri sekitar 0,6 derajat untuk suhu tubuh saya sendiri. Selain itu ada pengingat panggilan dan SMS, pengingat untuk notifikasi aplikasi yang bisa ditambahkan sesuai dengan aplikasi yang kita punya. Lalu ada pengingat duduk, alarm, serta aktivitas lewat angkat gelang. Lalu kemudian untuk di pengaturan universalnya, kita bisa menggoyangkan jam untuk mengambil gambar. Kemudian proses untuk mencari gelang melalui getaran, jadi bisa timbal balik ya antara jam dan smartwatch-nya. Selain itu yang disayangkan sih untuk display on-nya sendiri hanya sekitar 15 detik saja. Bisa dibilang lumayan singkat. Kemudian untuk di menu berandanya, kita bisa mendapatkan rekaman data dari seluruh aktivitas kita seperti jumlah langkah kaki, kalori, denyut jantung, dan aktivitas tidur. Kemudian ada catatan untuk suhu tubuh dan tekanan darah. Nah, untuk ngomongin tekanan darah, lalu bagaimana dengan tingkat keakuratannya? Yang pasti sih jangan pernah berharap tingkat akurat dari smartwatch ini ya. Wong pada dasarnya cara mengeceknya hanya melalui sensor. Tapi yang unik di sini, ketika saya menggunakan pengetesan dengan menggunakan tensi digital yang menggunakan tekanan udara, saya terkejut jika hasil yang dihasilkan bisa dibilang mirip. Mungkin dari teman-teman ada yang membantu untuk memberikan keterangan atau komentar. Untuk proses tensinya sendiri dan kadar oksigen pada tempo 2 ini membutuhkan waktu sekitar 30 detikan. Selain itu terdapat menu untuk melakukan latihan yang bisa diakses langsung pada jamnya. Untuk total kurang lebih terdapat 23 macam aktivitas olahraga yang bisa dipilih. Untuk displaynya sendiri sudah bisa dibilang lumayan cerah ketika di indoor dan agak berkurang kecerahannya ketika pemakaian di outdoor. Namun cukup kelihatan untuk bisa memantau detail jam. Untuk trackingnya sendiri sudah bisa dibilang oke dan mudah untuk mengaksesnya dan membacanya. Nah, akhirnya saya paham kenapa sih smartwatch ini bisa laris manis di pasaran. Karena memang dari segi harga yang ditawarkan, smartwatch ini menawarkan segudang fitur yang bahkan kadang belum tentu dimiliki oleh smartwatch kelas atas.
Di sini saya coba bandingkan dengan smartwatch yang sekelas, yaitu Xiaomi Halo Solar. Memang sih dari segi ketahanan baterai, Halo Solar unggul jauh. Namun beberapa fitur seperti watch face, suhu tubuh, tekanan darah, dan kadar oksigen membuat banyak orang lebih cenderung untuk melirik Eagle Tempo 2. Dari segi kelancaran swipe interface-nya sih, dua device ini sudah sama bagus dan lancarnya. Jadi kesimpulannya, apakah smartwatch ini worth it untuk dibeli? Kalau saya pribadi sih iya. Terlepas dari keakuratannya, smartwatch ini memiliki desain yang menarik dalam segala hal. Mulai dari segi desain jamnya, desain watch face-nya, fitur yang dimiliki, dan kelancaran pergerakan dari interface dari smartwatch-nya. Tentu saja smartwatch ini sangat bisa bersaing untuk di kelas 300-an. Daripada membeli smartwatch yang cenderung meniru suatu brand, tapi interface-nya kelihatan murahan, mending memilih smartwatch Eagle Tempo 2 ini yang sudah unggul dari berbagai macam aspek. Oke geeks, sekian dulu dari Techno Day. Kita ketemu pada episode berikutnya. Peace.